Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Minecraft. Oke, jadi setelah sekian lama saya aktif di YouTube ya, kali ini saya mau coba berbagi lagi bagaimana tutorial membuat sebuah dipan yang dilengkapi dengan laci penyimpanan. Oke, jadi kali ini rencananya dipannya akan kita bikin dengan ukuran 160 kali 200 standar dipan yang ada di pasaran ya. Kemudian untuk laci penyimpanannya kita akan bikin di samping 3 buah, kemudian di bagian bawah dari kasurnya itu rencananya akan kita bikin 3 buah juga ya. Oke, langsung disimak aja videonya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan di bagian-bagian tertentu aja ya. Kebetulan untuk video-video proses pembuatan yang lain seperti penempelan HPL, seperti pengeleman, seperti perakitan mungkin sudah umum ya, sudah ada di sudah ada di video-video saya sebelumnya. Jadi di sini saya singkat-singkat saja penjelasannya ya. Oke guys, jadi dipan ini saya mau bikin jadi 3 bagian ya. Nah, kemudian nanti rencananya kita akan belah 2 untuk ukuran 160, sehingga nanti kita akan dapatkan satu bagian sisi kiri 80 cm, kemudian di sisi kanan 80 cm. Kemudian untuk laci penyimpanan samping berada di sebelah kanan, dan laci penyimpanan yang di bawah kasur nanti akan berada di sebelah kiri. Jadi kenapa saya bikin jadi 2 bagian? Nah, ini untuk memudahkan proses bongkar pasang ya, bongkar pasang. Nah, jadi nanti ketika kita mau rubah posisi kepalanya yang semula berada di sebelah atas, mau kita rubah ke posisi bawah. Kalau kita rakit jadi tentu agak sedikit ribet gitu. Jadi ketika nanti posisi laci penyimpanan yang ada di bawah dipan ini mepet sama dinding gitu ya. Terus yang satunya tentu di sebelah sisi kanan yang tentunya bisa kita tarik lacinya gitu. Oke, jadi proses perakitan sudah umum ya. Kita biasa mengaplikasikan lem, kemudian paku tembak, terus baru terakhir di skrup ya untuk mengencangkan bagian-bagian yang kita rakit. Oke, jadi dipan ini permintaan dari customer saya itu biar jika suatu waktu pindah kamar gitu, biar laci yang ditarik itu biar tidak mentok sama tembok gitu. Jadi saya bikin jadi bagian kepala itu sama bagian penutup di bawah, di bagian kaki itu saya bisa bikin bisa dicopot ya. Jadi suatu saat ketika pindah posisi atau pindah kamar yang mengharuskan posisi kaki itu seharusnya berada di kepala, jadi tinggal dirubah gitu. Aduh, ribet amat, kaki di kepala, kepala di kaki ya, seperti
lagunya Ariel. Oke, jadi ya mungkin bisa dimengerti ya maksudnya. Oke guys, untuk penggunaan bahan-bahan saya menggunakan blok yang tebal 18 mm ya. Untuk kebutuhan bahan-bahannya tadi sudah saya cantumkan di awal-awal video ya. Jadi di sana lengkap apa-apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk membuat dipan ini. Oke, jadi pada bagian yang ini bagian penembalan untuk sisi ya, sisi dinding. Jadi nanti kita sisakan sedikit, itu lakukan ya, nanti pada posisi ini kasur akan masuk gitu. Jadi ini saya bikin dalamnya kasur yang masuk itu nanti sekitar 5 cm saja. Oke guys, jadi pada posisi ini sudah kelihatan jelas ya, nanti dipannya akan berbentuk seperti ini. Kemudian pada bagian tengah itu kita akan jointing dengan sekrup saja ya, untuk memudahkan proses bongkar pasangnya. Oke, lanjut ke proses pembuatan bagian penutup sebelah bawah atau bagian kaki sama bagian kepala ya. Jadi di sini pada sudut bagian atas itu kita lengkungkan karena rawan tersandung nanti. Jadi biar aman ya, kita bikin melengkung sedikit ya. Kemudian untuk bagian penutup kepala di sini karena dibutuhkan agak sedikit tebal ya, jadi saya bikin penebalan gitu. Jadi bagian dalamnya berongga, tapi untuk bagian satu sisi atau sebelahnya itu saya pakaikan yang tebal 12 mili, belakangnya 16 mili. Kemudian untuk kerangkanya saya pakai juga 12 mili. Jadi nanti tebal dari penutup kepala ini kita akan dapatkan 12 kali 2 berapa ya, 24 ditambah 6 mili, jadi sekitar 2,8 ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan tebal
3 ya, 3,8 ini. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti bagian antara atas sama bawah ini bisa dirubah ya, bisa dirubah posisi ketika nanti kita akan rubah posisi hadap dari dipan ini gitu. Jadi sekarang sudah mungkin agak lebih jelas ya maksud saya di awal tadi. Selanjutnya kita akan buatkan bagian penutup dari alas ini, alas kasurnya ya. Ya, pada bagian sisi kanan itu langsung kita tutup mati ya, kita screw, kita lem. Sementara nanti untuk bagian sebelah kiri nanti itu akan jadi laci penyimpanan, tapi untuk bagian pintunya akan terbuka ke atas. Jadi kalau kita mau buka itu harus angkat kasurnya dulu, karena model kamar ini mengharuskan posisi dipan ini berada di mepet di salah satu pintu gitu ya. Jadi mungkin kalau penempatan dipan, misal kita punya kamar luas bisa kita taruh di tengah, tentu kita bisa bikin model laci yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan yang model ditarik itu. Jadi karena alasan tersebut maka kita bikinkan model laci penyimpanan yang bisa terbuka ke atas ya guys. Oke, di sini kita bikin alas untuk laci penyimpanan yang berada di bawah kasur. Jadi dia yang ketutup itu di bagian alas atau bagian bawah. Jadi nanti di sini kita bisa menyimpan barang-barang berharga, dokumen penting yang sifatnya tidak sering dipakai atau dikeluarkan. Oke, lanjut kita ke bagian penempelan HPL. Untuk bagian ini mungkin sudah umum ya, sudah banyak di video-video saya sebelumnya. Proses penempelan ini sama semua ya. Oke guys, jadi pada bagian ini kebetulan kemarin HPL-nya ada pecah sedikit ya, tapi
masih bisa dipakai karena model pecahnya itu masih bagus, jadi cukup ditempel sama lakban dulu saat proses penempelan. Nanti setelah kita tempel rapi, tempel rata, baru lakbannya kita lepas dan hasilnya mulus ya. Selama model sobekannya itu enggak ini ya, enggak parah gitu ya. Maklum pada saat mau balik HPL yang seharusnya di atas menghadap ke bawah itu sendiri, jadi salah pegang ya rawan pecah. Oke, jadi di sini saya baru habis beli ini nih, alat untuk motong HPL ya. Jadi di sini kebetulan barangnya baru siang sampai, jadi langsung malamnya saya coba dan hasilnya lumayan bagus. Mungkin alat ini bagi teman-teman yang belum punya itu harganya sangat terjangkau ya, dibanding sama merek yang dulu pernah kita lihat itu harganya di kisaran 2 jutaan, tapi ini masih di bawah 1 ya, tapi fungsinya sama. Mungkin yang membedakan ukurannya lebih kecil, tapi dari segi fungsi dan kegunaannya sama. Kemudian kapasitas lebar potong mungkin juga beda, jadi teman-teman bisa coba. Kebetulan ini buatan teman-teman hobi kayu ya kemarin, jadi saya tertarik pengen coba pakai ya. Alhamdulillah hasilnya bagus, recommended lah. Oke, lanjut kita ke proses pembuatan laci. Di sini saya menggunakan laci, menggunakan rel laci yang panjangnya 60 cm. Yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan laci ini yaitu pada bagian ukuran ya, ukuran bagian laci yang keluar masuk itu kita harus kurangi 2,5 cm ya dari ukuran lubang laci gitu. Jadi nanti kenapa 2,5 cm, karena itu merupakan ukuran laci, ukuran rel lacinya yang kiri kanan gitu. Jadi salah satu laci sebelah kiri itu mempunyai tebal 1,2 setengah ya, jadi sehingga kita membutuhkan 2,5 cm space untuk penempatan laci. Pastikan ukuran tersebut pas tepat, karena ketika kurang atau lebih tentu akan berpengaruh ke lacinya, nanti akan terasa seret kalau dia nggak pas ukuran, atau mungkin bahkan terlalu longgar gitu. Oke, jadi di sini sudah nampak kok jadi hitam ya. Jadi kemarin bagian dalam pada dipan ini saya pakai cat ya. Jadi cat ya water base punya Propan Govas ya. Saya pakai itu. Ya, bisa dilihat. Nah, ketika ukuran laci sudah pas, tentu keluar masuknya akan terasa smooth ya, soft gitu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan salah satu laci itu
beda dari ukuran yang telah saya jelaskan tadi itu. Nanti kadang terasa berat atau keras ya keluar masuknya. Oke guys, jadi segitu aja videonya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga atas like, share, dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah sebisanya saya akan jawab kalau tidak sibuk ya. Jadi mohon maaf atas lebih dan kurangnya video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.